Poet favorit saya ya, semua yang benar, semua yang mulia. Ada lagunya tuh ya, lagunya. Semua yang benar. Tahu ya? GMS. Semua yang benar, semua yang mulia, turun-turun. Semua yang adil dan suci. Pernah dengar? Pernah ya? Yuk nyanyi bareng yuk. Semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Pikirkanlah semua itu. Sekali lagi ya, semua yang baik, semua yang benar, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis dan sedap didengar, semua yang manis dan sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Pikirkanlah semua itu. Itu firman Tuhan ya. Jadi jangan pikirin yang jahat-jahat, jangan pikirin yang rugi-rugi, jangan pikirin yang overthinking, yang khawatir, yang belum terjadi. Firman Tuhan bilang udahlah pikirin aja yang benar. Pikirin semua yang baik, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang sedap didengar. Itu yang mesti kita pikirkan, amin. Puji Tuhan. Oke, kita masuk dalam firman Tuhan. Kita masih di strong in the words ya, kuat di dalam firman series. Kalau 2 minggu lalu ya saya bilang tentang sebuah kehidupan yang baru, new season, kita expect something, sesuatu yang baru supaya kita bisa menerima sesuatu yang baru itu. Expect menerima sesuatu yang baru, maka kita menjadi lebih waspada, atau karena kita expect something, kita mengharapkan sesuatu, kita akan menjadi lebih peka. Nah, pada hari ini temanya adalah bisikan ilahi. Wah, kayak sinetron religi mau lebaran ya, gitu ya. Bisikan ilahi ya, tapi ya inilah yang Tuhan taruh ya. Anggap aja lah sinetron religi ya. 1 atau 2 minggu lalu saya sakit, saudara. Jadi waktu itu sakit dan apesnya, waduh ada apesnya. Atau apa ya, gak enaknya waktu saya sakit 1 minggu tuh sakit. Pas istri saya pergi 1 minggu juga gitu ya. Jadi dia berangkat, saya pulang ke rumah langsung saya sakit gitu ya. Gak tahu kenapa. Dia waktu itu ke China tuh bareng anak-anak muridnya. Waktu pulang saya sakit. Waduh nggak tahu tuh kenapa. Nah biasanya ya kita kan cowok kalau sakit manja ya. Mandi jarang maksudnya. Memang biasanya dia tuh yang tahu obat-obatan di mana ini, dan saya tuh nggak tahu. Jadi saya bingung nih obat mana yang mesti diminum nih gitu ya. Jadi akhirnya saya bertahan aja gitu ya. Dan nah tetapi di minggu itu tuh lagi padat-padatnya pelayanan. Dan ada beberapa pelayanan yang nggak bisa di cancel gitu loh. Karena sudah nggak ada yang ganti. Termasuk salah satunya di gereja di doa Kamis tuh. Ya saya ingat di doa Kamis, dan pada waktu itu saya udah ngomong sama yang atur-atur itu kan Saudara Renol ya. Saya sudah bilang, Nol kayaknya aku sakit nih. Saya udah digantiin di doa pagi, sebenarnya saya mesti doa pagi juga. Saya digantiin di situ, tapi kemudian setelah meeting hari Selasa itu juga dalam keadaan sakit, tapi saya paksa. Lalu kemudian hari Kamisnya saya udah bilang paginya, kayaknya saya mesti diganti deh nih. Ya soalnya gak enak badan, meriang. Tapi saya lagi tulis begitu, tiba-tiba, nah ini dia ya sinetron religi ini datang gitu ya. Ada satu bisikan, ngomongnya nggak kenceng, nggak teriak di kuping gitu, jangan loh, jangan pelayanan. Tapi tiba-tiba ada satu bisikan di dalam hati saya, mengingatkan satu buah ayat, baik atau tidak baik waktunya,
layani Tuhan, beritakan firman. Ya, dan ini masuk ke dalam hati saya dan itu seperti berbisik dengan pelan. Orang tuh kalau berbisik kan itu pasti pelan ya, gitu. Sampai biasanya segini, kenapa? Nggak terlalu clear gitu. Tetapi ada sebuah bisikan, ada sesuatu bisikan yang kemudian dikonfirmasi oleh firman Tuhan. Baik atau tidak baik waktunya, layani Tuhan. Dan ketika saya mendengar bisikan itu, akhirnya saya hapus message saya dan saya bilang sama Enol waktu itu, oke Nol, siap. Dan akhirnya puji Tuhan, saya bisa walaupun setelah itu pulang sakit lagi gitu ya. Jadi sakit sembuh. Waktu dia pulang langsung sembuh ya. Ya puji Tuhan. Nah, saya percaya bahwa Tuhan berbicara soal strong in the words, kuat di dalam firman, saya masih percaya bahwa Tuhan itu masih berbicara. Kalau zaman dulu kan Tuhan tuh ngomong ya. Dan saya percaya bahwa Tuhan masih berbicara kepada manusia sampai sekarang. Amin. Tuhan masih berbicara kepada mentor rohanimu. Tuhan masih berbicara kepada para pria, para suami mungkin. Tuhan masih berbicara kepada para wanita, kepada para istri mungkin. Tuhan masih berbicara pada bahkan kids, anak-anak. Tuhan masih berbicara kepada mereka untuk mungkin disampaikan ke kita. Tuhan masih berbicara kepada para pengusaha. Tuhan masih ngomong kok, gimana cara mengembangkan usahamu. Tuhan masih berbicara pada ibu rumah tangga. Bagaimana mengurus rumah tanggamu. Tuhan masih berbicara kepada para bisnismen mungkin. Saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang berbicara. Yang masih whispering, mungkin bicaranya gak kenceng. Mungkin bicaranya gak langsung, tapi dia masih berbisik di dalam telingamu, di dalam hatimu. Masalahnya adalah apakah kita masih mendengar? Nah ini problemnya. Apakah kita masih mendengar atau kita masih memperhatikan atau bahkan apakah kita masih peduli? Penting amat kali dengar suara Tuhan. Saya bisa kok kerjain sendiri. Saya punya kok pengalamannya. Saya punya kok duitnya. Saya punya kok modalnya. Saya punya kok banyak hal. Sehingga seringkali ada suatu pertanyaan, masih peduli gak sih sama suara Tuhan untuk ngomong di dalam kehidupan kita? Di dalam kehidupanmu, dalam kehidupan saya? Nah saudara, seringkali kita tidak melatih pendengaran rohani kita, sedangkan itu perlu dilatih. Kita tidak melatih pendengaran rohani kita atau tingkat pengertian kita akan suara Tuhan. Karena apa? Kehidupan yang terlalu bising. Kehidupan yang terlalu ribet. Ribet sama kerjaan, ribet sama keluarga, wah segala macam diribetin. Dengan tujuan mungkin dengan keribetan kita, kita bisa menghandle kehidupan kita. Dengan segala campur tangan kita bisa, bayangan kita bisa membuat hidup kita itu jadi lebih baik gitu loh. Jadi maju, one step ahead, wah maju. Sehingga kita kadang-kadang gak peduli itu sama suara Tuhan lagi. Kehidupan kita terlalu bising sehingga bisikan ilahi tadi itu gak terdengar. Walaupun sesungguhnya Tuhan itu berbisik. Tuhan masih berbisik. Saudara, saya menyadari ya, dan saya merasakan mungkin kurang lebih 20 tahun lah saya melayani Tuhan ya, berkhotbah ya. Saya menyadari bahwa beberapa tahun belakangan saya banyak berkhotbah atau banyak sharing kepada orang lain. Dulu di awal-awal saya tuh suka baca buku ya. Suka lihat buku ini, lihat buku itu. Dulu belum ada YouTube sebagus sekarang gitu ya. Jadi baca, terus dengerin orang khotbah, catat. Dan kadang-kadang dari itu yang saya sampaikan. Ya. Tetapi jujur, sekarang saya menyadari beberapa tahun belakangan ini
apa yang saya khotbahkan, apa yang saya ajarkan, apa yang saya sharingkan kalau kita lagi sharing one on one gitu lagi berdua, itu adalah berdasarkan pengalaman yang saya alami bersama dengan Tuhan yang kemudian dikonfirm ada di dalam ayat Alkitab. Pengalaman karena bisikan Tuhan dalam hidup saya. Ada bisikan Tuhan, oh gitu ya Tuhan. Kemudian saya jalani, dikonfirm sama Alkitab, itu menjadi satu experience, hal itulah yang kemudian saya bagikan. Saya bagikan, dan itu biasanya lebih hidup. Karena apa? Ada satu bisikan. Untuk itu, untuk mendengar bisikan Tuhan, saya pun belajar bahwa kita harus sensitif sama Tuhan. Karena apa? Tuhan berbisik. Tuhan itu gak teriak, tapi dia berbisik. Kalau Tuhan teriak kaget kita. Ya. Kalau istri saya teriak aja gitu ya. Lagi nonton kita sebelahan loh, gak usah teriak gitu. B aja dong, biasa aja dong. Gitu. Berbisik ya. Kan kalau berbisik lebih romantis ya. Tuhan itu berbisik loh sama kita. Dia ngomong di hati kita. Tapi kadang-kadang kita gak sensitif. Alkitab tulis di dalam Matius 25 ya, saya mungkin gak kasih catatannya. Tapi pada waktu kedatangan Tuhan itu akan ada pemisahan. Ini kita belajar firman Tuhan ya. Akan ada pemisahan antara kambing dan domba. Kita ini kambing apa domba? Domba ya. Kita domba. Nah pada waktu kedatangan Tuhan itu akan ada pemisahan. Matius 25 bilang begini, ayat 31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, malaikat turun bersama-sama dia, ayat 32-nya, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan seorang dari seorang sama seperti gembala memisahkan domba dan memisahkan kambing. Jadi nanti one day itu ada pemisahan. Walaupun kita satu gereja, ada juga lalang dan gandum. Ingat, walaupun kita semua satu gereja, satu waktu kita semua akan dipisahkan. Tapi saya berharap semua di sini kita masuk ke golongan domba ya. Golongan domba. Amin. Ada pemisahan, kambing tuh yang jahat. Domba yang baik, udah itu ya simpelnya deh gitu ya. Itu nggak usah pakai teologis deh. Kambing jahat, domba baik. Kebagian domba. Ayat 33, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing di sebelah kirinya. Ya, kalau baca terus itu nanti ada lagi penjelasannya. Tetapi bagaimana cara membedakan domba dan kambing? Apa sih resep pemisahannya? Apa sih yang bisa memisahkan? Yohanes 10 ayat 27 bilang begini. Domba-dombaku mendengar suaraku. Jadi domba dia dengar suara dan mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Jadi ketika ada satu pemisahan dan Tuhan panggil yang domba kanan, yang dengar mereka ke kanan. Tapi ada yang mungkin gak bisa dengar lagi suaranya Tuhan. Ketika dia bilang ke kanan, apa gitu. Malah ke kiri gitu. Ada yang malah pulang lagi gitu. Tapi domba dikatakan Yohanes 10:27, dia mengenal suaraku. Yang membedakan antara kambing dan domba di antara kita adalah yang bisa mendengar bisikan suaranya Tuhan. Yang mampu masih mengenal suara gembalanya yang adalah Tuhan, gembala kita yang agung. Sehingga kita perlu belajar mengenal suara. Dan bahkan kita harus peduli dengan suaranya Tuhan. Supaya one day nanti suatu saat ketika ada pemisahan kita bisa tahu, oh ini suaranya Tuhan. Oh ini suara gembalaku. Ada satu kisah dalam Alkitab ya. Ini tentang mendengar bisikan Tuhan. 1 Samuel 3 ayat 1. Ya, kita baca sama-sama ya. Kita tahulah ceritanya, tapi mungkin ada bagi yang belum tahu kita ingatkan lagi. Samuel yang muda itu, Samuel 3 ayat yang 1. Menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang
penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Ya. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah, lalu Tuhan memanggil. Ya, atau lebih tepatnya ya, Tuhan berbisik karena dia nggak langsung tahu bahwa itu Tuhan. Samuel, Samuel, dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu Samuel itu lari, ya, ia berlarilah kepada Eli, katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali, lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan kembali memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapak, bukankah Bapak manggil aku? Tapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangun lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, apabila ia memanggil engkau, katakanlah berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Dan benar ayat 10. Datang Tuhan berdiri di sana memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Tapi kali ini Samuel tahu ini suaranya Tuhan. Ini whispering, ya, bisikan dari Tuhan. Ya Tuhan, berbicaralah sebab hambamu mendengar. Dan apa kata Tuhan? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah aku akan melakukan sesuatu di Israel sehingga setiap orang mendengarnya akan bising kedua telinganya dan seterusnya. Tetapi ketika Allah, kita mesti minta telinga Samuel ini bisa mendengar. Walaupun mungkin belum ngerti. Yang penting dengar dulu lah. Sampai one day ketika Tuhan ngomong terus, berbisik terus, kita sadar, oh ini toh maksudnya Tuhan. Dan Tuhan akan berbicara lebih lanjut lagi. Dan setiap Tuhan memanggil, itu selalu ada sesuatu yang powerful. Bisikan yang powerful. Kalau kita belajar ya, Samuel dipanggil, dia akan melakukan sesuatu yang besar bagi orang Israel. Samuel terus dipanggil sampai ia sadar. Di dalam bisikan Tuhan selalu ada vision, selalu ada visi, selalu ada masa depan yang diungkapkan. Jadi kalau kita kan masih muda semua ya. Kita pasti punya visi, punya cita-cita, punya harapan. Dan setiap Tuhan berbicara sama kita, itu pasti soal visi di depanmu. Visi keluargamu, visi anak-anakmu, visi pekerjaanmu, visi pelayananmu. Selalu. Kalau Tuhan ngomong tuh gak asal. Kayak kadang-kadang kita kan basa-basi. Saya pernah ya ngomong sama jemaat, halo apa kabar? Sekarang kuliah di mana? Kak Aldi ini udah 4 kali nanya loh, kuliah di mana? Manusia kebanyakan basa-basi gitu ya. Tapi percayalah, saya berusaha untuk tidak basa-basi sama saudara. Kalau Tuhan ngomong itu gak basa-basi. Kalau Tuhan berbisik, ada sesuatu yang Tuhan mau ungkapkan untuk masa depan kita, future kita. Ingat ketika Samuel, dia disuruh Tuhan untuk pilih raja. Pilih raja untuk orang Israel. Tahu ceritanya? Dia datang ke rumah Isai dan Tuhan suruh saya untuk mengambil anakmu menjadi seorang raja. Ini penting sekali ini. Ini sesuatu hal yang krusial. Lalu kemudian Tuhan mulai ngomong dan hampir saja dia salah. Dia pilih Eliab. Tahu ya ceritanya ketika dilihat, oh Eliab, oh ini nih tinggi besar, ganteng. Ya, ini nih pasti Raja Israel. Hampir dia salah. Untung Tuhan, dia bisa dengar bisikan Tuhan. Jadi saudara, jangan salah pilih presiden. Kok presiden? Jadi presiden. Jangan salah pilih pemimpin ya. Pilihlah nomor, ya itu nomor. Di sini ada calon legislatif ya.
Mas Tawar, jadi nanti ya bisa cari namanya. Ya, ini kadang-kadang ini ngeri-ngeri sedap ya kalau pemilihan presiden ini, makanya terserahlah, pilihlah dengan hati nuranimu, terimalah bisikan Tuhan gitu ya. Nomor berapa ketika coblos, soalnya kadang-kadang kalau sampai saya ungkapkan saya pilih apa, nanti saudara gak mau dengerin khotbah saya gitu kalau kita berbeda gitu ya. Semua disesat-sesatin, sesat gitu. Semua jadi salah kan ya kalau berbeda pilihan ya, tapi biarlah. Itu mereda dulu baru saya kasih tahu saya pilih apa. Tapi ada satu hal ya, hampir saja Israel hancur karena Samuel yang salah pilih gitu. Ini nih Eliab, untung kemudian Tuhan ngomong ada satu orang lagi di padang rumput lagi mengembalakan, namanya Daud. Dan akhirnya kita tahu Daud lah yang datang dan Tuhan berbisik kepada Samuel, this is the one, ya. Ini orangnya. Dan akhirnya terjadilah. Nah saudara, kadang saya berpikir ya, atau kalau ada masa-masa perenungan di dalam hidup, ketika ada di persimpangan-persimpangan di dalam hidupmu. Seringkali kan kita ada ya di persimpangan. Saya percaya ada bisikan yang halus dan lembut. Ya, saya pernah ada di satu ketika di masa-masa awal pelayanan saya. Saya tuh sempat bingung dulu, Tuhan apa sih yang mesti, apakah saya melayani di bidang musik gitu ya. Ini udah bertobat nih ya, apakah saya melayani di bidang musik, apakah di sini, apakah di situ, apakah begini, begitu. Ada hal-hal di dalam diri. Kemudian saya mulai merenung dan saya mendengar bisikan Tuhan dari dalam hati saya. Dan perkataan itu adalah pakai kata-katamu dan pengertianmu untuk berkhotbah. Itu yang saya terima, itu yang saya dengar, dan itu yang saya pegang sampai sekarang. Oh ya, thank you. Itu yang saya terima, pakai pengertianmu, pakai kata-kata yang Tuhan kasih untuk berkhotbah, untuk menyebarkan Injil. Banyak ya di dalam hidup kita keputusan-keputusan yang sangat penting di dalam hidup kita, perpindahan musim dalam hidup kita, tempat yang baru, situasi yang baru. Kita harus mendengarkan bisikan ilahi. Supaya apa? Kita tidak menyesal di kemudian hari. Pengalaman konseling saya dengan istri saya ya, atau saya pribadi juga. Pengalaman kami ketika kita konseling, persoalan itu tidak datang tiba-tiba. Tapi ketika kita ngobrol lebih panjang, persoalan itu pasti karena terjadi kebanyakan karena dulu tidak mendengar suara Tuhan. Sehingga salah pilih atau salah tempat. Ada banyak hal-hal yang kita bisa hindarkan sebetulnya. Ada yang waktu itu menikah ya, kemudian dulu dia gak begitu. Tapi sekarang setelah menikah kok dia jadi begini dan lain sebagainya. Tapi kemudian dirunut-runut gitu ya. Kita tanya lagi, ngobrol lagi. Ternyata dulu mereka gak peduli sama suara Tuhan. Yang penting cinta gitu ya. Cinta kuat seperti maut. Yang penting udah suka sama suka. Udah gak peduli yang lain apa jadi. Setelah itu ada banyak hal yang bisa terjadi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mintalah ya telinga Samuel mendengar satu bisikan supaya kita mengerti apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita sehingga kita gak hidup sembarangan. Ketika kita mendengar satu bisikan mengenai masa depan kita minta apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, membuat hidup kita itu punya tujuan. Hidup kita punya tugas yang diberikan. Kalau orang gak punya tugas, dia akan hidup sembarangan. Kalau kita gak seperti hidup biasa aja, pagi bangun kerja, pulang, bangun lagi kerja, gak ada tujuan yang kita tahu tentang apa yang Tuhan mau, kita pasti akan gampang jatuh. Karena hidup kita gak sembarangan. Kita gak seperti prajurit yang lagi mengemban tugas. Kita gak ada visi, gak ada vision.
Saya mau katakan berkat, mujizat, kekayaan, mobil yang saudara miliki, rumah yang saudara miliki, itu hanya akan mengikuti. Dalam perjalanan kita yang terpenting adalah kita mampu mendengar suara Tuhan tentang apa yang Tuhan mau kita lakukan di dalam hidup kita. Ketika Tuhan suruh ke kanan, kita berjalan ke kanan dan nanti itu semua kebajikan dan kemurahan akan mengikuti. Itu semua ada berkatnya tuh. Ada berkatnya. Jadi bukan itu yang utama kita cari, berkatnya itu rumah, mobil dan lain sebagainya, mujizat, kesembuhan. Tapi cukup mengikuti bisikan Tuhan, apa yang harus kita lakukan dan itu kita kerjakan dan semua itu akan mengikuti kita. Yang kita perlukan. Karena Tuhan kalau dia suruh, dia yang akan provide. Dia yang akan melengkapi kita. Ingat Musa, ketika Tuhan suruh jadi pembebas bangsa Israel. Dia bilang, Tuhan saya gak punya apa-apa nih, ngomong aja susah. Ya, apalagi berdiplomasi dengan Firaun. Yang notabene adalah keluarganya sendiri, ngomongnya susah. Ya karena dia anak angkat kan di Mesir. Tapi kemudian aku yang suruh, aku yang akan provide. Aku akan lengkapi lidahmu, aku akan kirim Harun untuk membantu dan lain sebagainya. Sama juga. Kalau kita sudah mengerjakan apa yang Tuhan mau, kalau engkau butuh mobil Tuhan kasih. Kalau engkau butuh pekerjaan Tuhan kasih. Engkau butuh kesehatan Tuhan kasih. Kalau kita sudah memprovide, kita sudah menjalani apa yang Tuhan mau. Yang penting adalah kita mendengar bisikan Tuhan. Dan bisikan Tuhan itu selalu powerful, bukan biasa-biasa saja untuk terobosan di dalam hidupmu. Amin. Untuk sesuatu terobosan. Dan kadang teman-teman, suara Tuhan itu akan menyentuh zona nyaman kita. Sesuatu yang mungkin nyaman. Mungkin apa? Mengampuni. Mungkin apa? Mengasihi. Mungkin apa? Memutuskan apa yang perlu diputus. Mungkin menghancurkan apa yang perlu dihancurkan. Seringkali bisikan Tuhan. Ini sekali lagi based on experience nih. Ada hal-hal yang, aduh Tuhan saya masih suka begini. Aduh Tuhan saya gak bisa deh maafin, gak bisa ampuni. Tapi bisikan itu malah datang gitu. Makin lama makin kenceng. Sampai akhirnya saya lakukan dan saya tahu ketika saya lakukan saya sedang menjalani apa yang Tuhan mau. Dan Tuhan akan lengkapi itu dengan macam-macam. Apa yang saya kira yang 2 minggu lalu kan apa yang tidak pernah kita pikir, kita bayangkan, timbul dalam hati, Tuhan sudah siapkan itu semua untuk kita. Asal kita sedang menjalani apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dengan cara apa? Mendengar bisikan. Nah bagaimana sih belajar mendengar bisikan Tuhan? Karena bisikan Tuhan itu harus diasah setiap hari, semakin minggu, semakin bulan, semakin tahun, itu harus semakin clear. Jangan kebalik ya. Makin tahun, makin hari, makin blur gitu ya. Makin bingung nih apa sih ini? Gimana sih? Saya mesti apa sih? Saya rasa hampa nih. Ya. Baru-baru ini ya, tapi untung orang yang gak ada di sini. Ya, dia datang ke saya cerita gitu. Saya punya pekerjaan yang harus dilihat oleh orang banyak. Dan di orang banyak itu saya bisa ketawa, saya harus ceria gitu, gini harus rame. Tapi sesudah semua dimatikan alat-alat, dia rasa sedih. Dan dia rasa seperti orang gila, dia katakan. Apakah sampai dia tanya sama saya, Kaldi, apakah saya sudah menuju kepada kegilaan? Sampai dia bilang begitu. Karena saya rasa aneh, hidup saya hampa dan lain sebagainya. Lalu kemudian nasihat saya ini, temukan tujuan hidup dalam pekerjaanmu, dalam apa yang engkau lakukan. Dan puji Tuhan dia lakukan itu. Dan masuk tahun 2024 dia bilang, wah ada something new nih. Ada sesuatu yang menjadikan dia segar lagi. Dia jadi semangat lagi. Tadi dia udah lemes. Nah saudara, ya bagaimana sih ya sampai kita bisa mendengar semakin clear. Sampai kita bisa dengar dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan, tahun ke tahun. Sampai kita mendengar secara langsung, sudah bukan lagi bisikan, alias udah mati. Kalau udah mati kan langsung dengar suara Tuhan ya. Hai hambaku yang setia gitu ya. Ini nanti ya kadang-kadang
next kita ngomong soal kematian. Nah, ada di sini yang takut mati. Kalau saya nggak takut mati, yang saya takut tuh mati konyol, ya, mati tanpa tujuan atau mati tanpa sesuatu. Tapi sekarang saya berani bilang ya, bahwa saya nggak takut mati lah kalau memang Tuhan udah ambil saya, udah waktunya udah selesai gitu ya. Nanti deh next time kita ngomong soal kematian. Apa yang Paulus bilang mati adalah keuntungan. Tapi kembali lagi ya, kita harus mengasah hati kita, telinga kita supaya kita bisa mendengar suara Tuhan. Caranya gimana? Yang pertama, nah ini. Tadi ini termasuk yang program kita itu, baca Alkitab setiap hari. Yang pertama adalah baca dan menyelidiki firman Tuhan. Lise ya, baca dan menyelidiki firman Tuhan. Artinya menyelidiki firman Tuhan adalah diskusi. Teman-teman mesti diskusi, punya teman diskusi. Gimana sih, kemarin saya baca ini gak ngerti saya. Kamu gimana? Saya lebih gak ngerti lagi, ya udah kita sama-sama gak ngerti. Paling gak diskusi lah gitu ya. Walaupun sama-sama bingung habis itu. Tapi pasti akan cari solusi gitu ya. Gimana caranya supaya kita ngerti? Kita tanya orang lagi. Diskusi. Pokoknya firman itu didiskusikan. Lalu kemudian diskusi ditanya, gimana sih, apa sih artinya? Jadi bukan dianggap lalu kalau nggak ngerti firman ya udahlah, sampai kita udah lupa. Enggak, diskusin aja. Karena tadi istri saya kan sempat bilang, kalau ada kemauan di situ ada jalan. Wah, motivator tuh ya. Mana ada kemauan di situ ada jalan. Diskusi. Dan baca dan menyelidiki firman Tuhan adalah baca berulang kali. Saya selalu bilang repetition brings revelation. Sesuatu yang diulang-ulang akan membawa kepada revelation, ya, pewahyuan yang baru. Kalau dibaca berulang-ulang. Dan doa minta pengertian. Karena ada banyak bisikan Tuhan datangnya itu dari Alkitabmu. Kadang-kadang kita bingung gimana cara carinya ya. Kita cari ke gunung-gunung, gitu. Cari ke hutan-hutan. Padahal sebenarnya hanya di handphonemu, sekarang kan di handphone tuh. Ya. Tapi saya masih tetap suka Bible buku ya. Saya punya ada 3 tuh di rumah. Bukan koleksi karena satu hilang beli lagi nggak taunya ketemu, hilang lagi ketemu lagi gitu. Akhirnya jadi numpuk gitu. Tapi nggak apa-apa, jadi ada satu di tempat tidur, ada satu di kamar belajar, ada satu di ruang tamu. Jadi banyak. Karena apa bisa digaris-garis? Saya seperti kayak seneng gitu ya baca. Biasakan teman-teman. Biasakan baca, menyelidiki firman Tuhan, diskusi suami sama istri. Kalau gak ada teman diskusi ya, atau sama teman tanya, ngobrol. Itu yang pertama. Baca dan menyelidiki firman Tuhan. Karena seringkali Tuhan berbisik itu dari firman Tuhan. Ketika kita baca, ini bisikan Tuhan nih. Ini bisikan Tuhan buat saya. Yang kedua, milikilah teman-teman yang satu frekuensi. Saya tahu kita semua anak gaul ya, kita bergaul gitu ya. Di pekerjaan, gak apa-apa, saya juga punya banyak teman-teman yang mungkin gak satu frekuensi. Gak apa-apa gitu ya, yang penting teman ngobrol, teman bercanda ya. Teman apalah, satu grup hobi dan lain sebagainya. Tapi jangan lupakan punyailah teman-teman atau grup atau apapun itu namanya yang satu frekuensi. Satu frekuensi itu apa? Satu roh, satu Tuhan, satu pengertian, satu nilai, satu values, satu keyakinan. Seperti sila ketiga Persatuan Indonesia. Kadang-kadang suka random nih otak nih. Tapi itu ya, punya teman-teman yang satu frekuensi. Murid-murid berkumpul di kamar loteng, tahu ya di Kisah Para Rasul. 120 orang sambil nunggu. Katanya ada pencurahan Roh Kudus, mereka tunggu. Berminggu-minggu di sana, emang ngapain, main capsa? Enggak, mereka diskusi tuh. Mereka diskusi sama 120 dibilang berdoa, tapi saya percaya bukan cuma doa. Pasti ada capek lah doa melulu ya kan, harus makan juga gitu ya. Pas makan pasti mereka diskusi. Waktu itu Yesus waktu masih di dunia dia ngomong soal perumpamaan orang Samaria yang baik hati, lo ngerti gak? Nggak ngerti sih, yuk coba kita tanya sama yang lain gitu. Ya mungkin begitu, diskusi.
Tapi mereka punya teman satu frekuensi. Nah itulah gunanya care. Gunanya kita bercare. Karena di dalam care, ya walaupun ada gesekan tapi ada diskusi. Nah kita bisa berdiskusi sama-sama. Dan kita tahu itu teman-teman care itu satu frekuensi sama kita. Jadi milikilah teman-teman atau grup yang satu frekuensi. Diskusi untuk berdoa. Lalu kemudian berikutnya bikin circle yang baru kalau belum ada. Itu lanjutan yang tadi ya, atau ya mungkin care ya. Cari komunitas rohani. Nah tadi sudah difasilitasi sama kita EYC Pro, ada komunitas baca Alkitab ya. Sudah ada yang mengikuti ya, Siska, Linda ikuti ya. Nggak apa-apa, kita buat lagi. Kita sama-sama punya satu komunitas baca Alkitab. Supaya apa? Kita bisa mendengar bisikan Tuhan. Lalu kemudian apalagi? Punyailah mentor rohani. Karena Tuhan kadang-kadang berbicara lewat mentormu. Mentor rohani, ingat Yosua punya Musa. Elisa punya Elia. Daud punya Samuel. Selalu ada mentor-mentor rohani. Bisa mentor secara langsung ya, atau tidak langsung. Saya ingat dulu waktu kami masih di Inggris, saya sempat cerita ya, saya sempat kerja jadi cleaning service, lama sih itu, bahkan sampai kami pulang, itu pekerjaan yang terakhir. Jadi saya bersihin kamar di hotel ya, dan itu cukup berat, ya angkat inilah kasur, bersihin spray, bersihin kamar mandi ya, dan mereka tuh punya standar yang cukup tinggi untuk bersihin hotel, karena itu salah satu hotel yang terbaik di Wales waktu itu, di tempat kita. Ya, dan setiap saya mengerjakan itu bisa sampai 5 jam ya dalam satu hari, satu kamar mungkin 40 menit, itu saya dengar firman, ada satu hamba Tuhan yang saya kagumi, saya taruh handphone saya dengar sambil saya kerja. Dan itu bertahun-tahun ya saya lakukan. Dan akhirnya saya seperti mengerti, saya menjadi seperti Tuhan membisikkan sesuatu dari setiap firman yang dikasih. Ada kalanya saya sambil beresin bisa sampai nangis gitu ya. Ada kalanya udah lemes, ada beberapa kadang-kadang kita dapat satu kamar yang pas buka berantakannya minta ampun gitu ya. Kotornya minta ampun, wah segala biskuit, segala apalah. Langsung saya tuh sambil, ya iyalah nyari duit gini amat sih gitu ya. Nyari duit gini amat gitu, apa ya udahlah gitu ya. Saya nyalain firman, pasang, jadi kuat lagi. Dibisikkan, ada aja gitu yang bikin kita kuat. Ada aja yang bikin kita seperti maju. Dan saya sadari ketika saya lewat itu semua, saya kembali ke Indonesia. Dan kemudian saya menjalani hidup saya merasa bahwa kok saya ngerti ini ya. Kok saya bisa ini ya. Kok saya jadi paham ini ya. Lalu kemudian saya kembali mengingat, oh waktu itu saya punya mentor rohani itu secara gak langsung. Ada sesuatu yang saya dengar, ada sesuatu yang saya dikuatkan, ada sesuatu yang ceritanya pendeta itu ya menguatkan saya. Nah saudara, punyailah mentor. Secara langsung bisa, puji Tuhan, tapi ada kalanya mungkin gak langsung. Ya, Tuhan bisa kasih rema, membisikkan sesuatu. Tuhan kasih kekuatan secara langsung. Dan yang terakhir, ya, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa melatih pendengaran, kita bisa mendengar bisikan. Yohanes 14, 25, 26 bilang begini. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bisikan. Apa yang telah kubisikan kepadamu. Punyailah Roh Kudus. Roh Kudus itu pribadi yang selalu 24 jam menemani kita. Malam-malam kita ketakutan. Jam 2 pagi gak ada yang kita bisa bangunin untuk Tuhan. Roh Kudus ada. Ya. Bocor ban di jalan sepi.
Roh Kudus ada. Dia yang kasih kekuatan. Mobil nyangkut di hutan. Nah, kayaknya aneh ya. Tapi saya pernah tuh. Bareng istri saya. Mungkin saya pernah cerita tuh waktu kita di Lombok. Naik mobil gara-gara ngikutin Google Map-nya istri saya. Kita lihat air terjun. Ini makin aneh jalannya. Makin ini. Enggak, ini dikit lagi. Kok dikit lagi? Nggak taunya gitu udah nyangsang di... udah gak bisa putar balik. Udah jalannya batu semua. Hutan lagi. Sore-sore jam 5, jam setengah 6 tuh ya. Oh jam 4 ya, agak kelebihan. Ya beda tipis lah. Saya udah bingung terus terang, aduh gimana nih, gak ada yang saya kenal, mobil sewaan, saya belum tahu kondisi mobilnya, mana bannya botak lagi, jadi udah nggak bisa mundur, nggak bisa maju. Tiba-tiba saudara tahu, itu saya berdoa sama Roh Kudus pada waktu itu, dan saya yakin dia juga. Ya Tuhan tolong Roh Kudus 24 jam kamu ada, ya di hutan sekalipun gitu ya. Dan tiba-tiba ada orang datang, ya tukang arit ya, tukang arit dia bawa arit, terus tiba-tiba dia lihat oh ini gini Pak cara nyetirnya, tetap aja saya nggak bisa, bingung gitu ya. Akhirnya udah coba saya aja deh, terus saya tanya loh emang bisa Pak? Oh iya saya kebetulan adventurer juga gitu, jadi dia petani tapi dia suka naik mobil off-road gitu. Jadi dia ngerti cara-caranya. Oh gitu, nah, bayangin di tengah hutan ketemu orang bisa off-road itu gimana caranya. Roh Kudus. Kita berdoa, Roh Kudus tolong. Dan akhirnya keluarlah kita. Setelah itu saya bilang gak ada lagi Google Map sampai hutan-hutan gitu. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah Roh Kudus akan membuat kita menjadi peka akan bisikan Tuhan. Amin. Kita gak perlu khawatir, gak perlu takut. Masa depan kita ada di tangan Tuhan. Ya, saya undang singers. Ayat terakhir saya mau baca buat saudara. Yesaya 55 ayat 1-3 bilang begini. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak punya uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Artinya gratis nih, free. Juga anggur dan susu tanpa bayaran, lagi-lagi free. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Perhatikan ini, dengarkanlah aku. Tuhan berbisik, Tuhan akan ngomong, maka kamu akan memakan yang baik. Amin. Dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Ayat yang ketiga perhatikan. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Amin. Minta telinga Samuel. Sendengkanlah telingamu. Kenapa Tuhan? Apa Tuhan? Oh iya. Pasti ada satu masa depan yang indah buat saya dan saudara. Tuhan masih berbicara. Tuhan masih berbisik di dalam hidup kita. Amin. Kita belajar untuk kita bisa mendengar suara Tuhan. Kita minta Tuhan, biarlah panca indera rohani saya itu terbuka. Kita minta Tuhan, biarlah saya minta telinga Samuel ada juga di dalam telingaku. Amin. Mari bangkit berdiri.